Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah berkesempatan menonton video ini. Nama saya M. Sofyan Holis, NIM C1M021065, akan mempresentasikan tentang teknologi pasca panen bawang bombay. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Apa itu tanaman bawang bombay? Jadi, bawang bombay atau Allium cepael merupakan salah satu jenis bahan alam yang sering digunakan untuk bumbu masakan. Bawang bombay yang merupakan jenis bawang yang banyak dibudidayakan dipakai sebagai bumbu bahan masakan. Berbentuk bulat besar dan berdaging tebal dan punya efek antihipertensi yang sudah dapat dibuktikan oleh penelitian medis. Kita lanjut ke karakteristik bawang bombay. Bawang bombay memiliki aroma yang sangat khas dibandingkan dengan bawang merah. Umbinya terbentuk dari lapisan-lapisan yang membesar dan bersatu. Pohonnya tumbuh tegak ke atas, akarnya serabut dan tidak terlalu panjang, kurang lebih 10 cm. Daunnya berbentuk seperti pipa, namun pipih, berwarna hijau tua dan berukuran lebih besar dibanding daun bawang merah. Pada bagian pangkal umbi terdapat batang rudimeter yang merupakan cakram yang merupakan bawang sebenarnya. Bunganya majemuk dan berbentuk lingkaran bulat dengan tangkai bunga besar, kuat serta besar di bagian bawah pada ujung tangkai bunga. Kita lanjut ke panen bawang bombay. Proses panen tanaman bawang bombay ditentukan oleh umur panen maupun kriteria panen yang diamati secara visual di lapang. Kondisi visual daun merupakan indikator yang baik bagi kematangan umbi. Ketika persentase daun layu mencapai 70-80%, keseluruhan tanaman siap dipanen. Panen bisa dilakukan lebih awal ketika 50-80% daun layu. Namun tingkat kerusakan kulit bawang akan lebih minimal ketika bawang bombay dipanen dalam kondisi matang optimum. Kerusakan kulit bawang bombay yang minimum akan berpengaruh pada umur simpan yang lebih baik. Jenis teknik pemanenan yang biasa diaplikasikan yaitu pemanenan 2 fase dan 1 fase. Apa itu pemanenan 1 fase? Pemanenan 1 fase biasanya dilakukan dengan memanen, mengayak, melakukan hand grading, dan pengangkutan ke truk serta ke truk segera setelah pemangkasan daun dilakukan dan selanjutnya dilakukan pengeringan secara artifisial. Pada panen 1 fase, konsumsi energi pengeringan yang dibutuhkan jauh lebih besar. Sedangkan pemanenan 2 fase terdiri atas pemangkasan daun jika diperlukan, pengangkutan umbi ke permukaan tanah atau undercutting, pengeringan umbi di lapangan selama 8-10 hari, pembalikan umbi 1-2 kali, pemanenan, pengayakan, hand grading, pengangkutan ke truk, dan transportasi. Pemanenan bawang bombay dapat dilakukan secara manual dengan mengangkat tanaman menggunakan garpu dan mencabut keseluruhan tanaman dengan tangan, atau juga dapat dilakukan secara mekanik menggunakan mesin pada skala besar. Kita lanjut ke pasca panen bawang bombay. Saya akan menjelaskan dulu apa itu
pasca panen. Pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Pentingnya penanganan pasca panen disebabkan beberapa faktor seperti berikut, yaitu komoditas pangan masih merupakan komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Pasca panen tanaman bawang bombay meliputi pengeringan setelah panen atau kering, pembersihan, pengemasan, dan penyimpanan. Kita lanjut ke kering bawang bombay. Apa sih itu pengeringan setelah panen atau kering? Pengeringan setelah panen atau kering dapat dilakukan di lapangan ketika kondisi cuaca mendukung, maupun dapat dilakukan secara artifisial dengan mesin pengering. Kering maupun pengeringan secara artifisial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kadar air pada lapisan kulit terluar bawang bombay. Lapisan kulit yang kering berperan sebagai pelindung dari kehilangan air berlebih dan infeksi mikrobial pada daging umbi. Setelah itu, pengeringan berperan mengurangi tingkat kehilangan penunasan umbi dan membantu pematangan umbi setelah panen. Pengeringan mengurangi bobot umbi dengan tingkat kehilangan bobot yang normal sebesar 3-5% pada pengeringan di lapang dan 10% pada pengeringan artifisial. Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara bawang bombay yang dikeringkan secara alami maupun secara buatan. Pengeringan secara buatan memiliki kelebihan karena tidak bergantung pada kondisi cuaca. Kita lanjut ke kegiatan pasca panen lainnya untuk bawang bombay yang meliputi pembersihan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menghilangkan kotoran pada permukaan umbi. Kemudian pengemasan. Kriteria kemasan yang baik seperti 1. Cukup kuat untuk menahan bobot bawang bombay dalam kondisi transport dan penyimpanan. 2. Memiliki fasilitas udara yang baik dan menjaga kelembaban udara relatif di sekitar umbi. 3. Menampilkan informasi legal dan komersial yang sekiranya diperlukan. Kemudian untuk kegiatan pasca panen selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan dilakukan dengan tujuan meningkatkan jangka waktu ketersediaan produk selama disimpan, menjaga kualitas optimum umbi, dan meminimalkan kehilangan yang dapat diakibatkan kerusakan fisik, fisiologis, maupun oleh patogen. Umbi sebaiknya disimpan dalam keadaan kering. Umbi dengan diameter keadaan kering. Umbi dengan diameter batang yang tebal mengandung lebih banyak air yang melebihi kadar optimum untuk penyimpanan sehingga umur simpannya cenderung pendek. Keadaan suhu, kelembaban relatif, dan komposisi atmosfer dalam ruang simpan merupakan faktor utama yang mempengaruhi umur simpan produk. Baiklah, dari semua isi dari PPT tentang teknologi pasca panen tanaman bawang bombay, didapatkanlah kesimpulan, yaitu bawang bombay merupakan bahan alam yang sering digunakan untuk bumbu masakan, berbentuk bulat besar dan berdaging tebal. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu pemanenan bawang bombay dapat dilakukan secara manual dengan mengangkat tanaman menggunakan garpu dan mencabut keseluruhan tanaman dengan tangan, atau juga dapat dilakukan secara mekanik menggunakan mesin pada skala besar. Kemudian kesimpulan selanjutnya yaitu pasca panen tanaman bawang bombay meliputi pengeringan setelah panen atau kering, pembersihan, pengemasan, dan penyimpanan. Sekianlah presentasi saya mengenai teknologi pasca panen tanaman bawang bombay. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya menonton video ini, serta saya membuka sesi tanya jawab di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang kurang jelas.
tentang teknologi pasca panen tanaman bawang bombay. Silahkan di komen, dan sekali lagi terima kasih atas menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.